Kerja Omnibus Law sudah muncul lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan masih perlu perbaikan karena ada salah ketik seperti ayat yang hilang. Sejak awal, kehadiran Omnibus Law ini menimbulkan berbagai kekhawatiran, antara lain berpotensi menimbulkan banyak masalah agraria. Isi Omnibus Law dinilai berbagai kalangan pakar dan akademisi maupun peneliti menilai condong ke pelaku usaha dan berpotensi makin menyulitkan pelaksanaan reforma agraria. Menurut Eko Cahyono dari Sajogyo Institute mengatakan permasalahan agraria di Indonesia adalah ketimpangan penguasaan lahan dan konflik yang terus terjadi. Kondisi ini sangat tak tepat jika dijawab dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian, menurut Maria S.W. Sumarjono, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menilai banyak pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyangkut klaster pertanahan bermasalah, secara substansi maupun formil. Undang-Undang Cipta Kerja akan menimbulkan banyak masalah di isu agraria. Dan menurut Sofyan Jalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau BPN, menjelaskan soal betapa penting Omnibus Law dengan memperbaiki 79 undang-undang yang saling bertentangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga iklim investasi jadi lebih mudah. Dengan begitu, investor mau menanamkan modal di Indonesia tanpa perlu banyak mengurus izin yang dinilai rumit. Permasalahan agraria di Indonesia adalah ketimpangan penguasaan lahan dan konflik yang terus terjadi. Kondisi ini sangat tak tepat jika dijawab dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law itu untuk memudahkan investasi besar masuk ke Indonesia, sementara masalah agraria adalah masalah ketimpangan. Penyebab masalah ketimpangan agraria justru lembaga-lembaga korporasi berbasis agraria dan sumber daya alam seperti tambang, perkebunan sawit, industri pariwisata, dan juga properti. Menurut Eko Cahyono dari Sajogyo Institute juga menyoroti konflik agraria struktural. Dari berbagai data seperti Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, HUMA maupun Komnas HAM, justru korporasi besar berbasis sumber daya alam itulah yang menjadi aktor pelaku. Untuk menyelesaikan persoalan agraria, maka tidak tepat dengan adanya kehadiran investasi skala besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan perizinan yang mudah akan menimbulkan korupsi di agraria. Dilihat dari sistem hukum politik, menurut Cahyono dari Sajogyo Institute, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di sini menunjukkan bahwa politik hukum berupaya memangkas berbagai regulasi, menghilangkan sumbatan leher botol atau seluruh hambatan investasi bisa masuk ke Indonesia, dengan berasumsi bahwa ekonomi Indonesia akan terpuruk jikalau investasi itu tidak masuk. Kita harus mencermati temuan KPK dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam yang jelas memperlihatkan bahwa penghambatan investasi itu sendiri adalah korupsi. Kok jawabannya mau dihilangkan perizinan? Loh, jadi kondisi sudah korup. Kemudian dijawab oleh Omnibus Law itu yang mempunyai potensi tinggi adalah korupsi. Yang sebenarnya mau dipakai investasi untuk pertumbuhan ekonomi dengan masalah utama hukum adalah korupsi. Ini malah mengesahkan Omnibus Law yang justru berpotensi melanggengkan korupsi. Yang dimana dalam laporan KPK pada tahun 2017 menyebutkan bahwa korupsi struktural sumber daya alam ini ada sistem oleh para koruptor untuk mempengaruhi kepentingan negara demi kepentingan mereka sendiri. Yang dimana kondisi ini terlihat dari 70% kepala daerah yang banyak didukung kepentingan korporasi dalam bisnis mereka itu sendiri. Jikalau kita melihat politik hukum pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini justru mau memudahkan seluruh perizinan investasi. Padahal kalau kita melihat kondisi kita saat ini dengan berbagai regulasi yang dianggap menghambat investasi pun praktik korupsi sumber daya alam dan agraria sudah banyak terjadi. Kalau semua perizinan dipermudah, malah lebih banyak lagi potensi untuk melakukan korupsi. Nggak ada Omnibus Law saja, praktik korupsi sumber daya alam sudah banyak kita temui di Indonesia. Apalagi jika ditambah dengan kemudahan-kemudahan izin itu. Sangat mungkin korupsi di Indonesia akan sangat meningkat. Undang-Undang Cipta Kerja katanya justru akan menguatkan jejaring gurita oligarki yang kalau melihat susunan anggota DPR kita saat ini yang dari 500-an anggotanya, 300-an lebih adalah sebuah pebisnis
yang kita bisa duga adalah ada konflik oleh interest dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja. Melihat itu sendiri, katanya secara politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja justru akan melanggengkan oligarki dan menguntungkan korporasi dan jaringan di politik nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ketentuan bank tanah. Di bank komersil, secara logika sederhana, petani tidak dapat meminjam. Istilah bank tanah ini elit. Bisa dibayangkan bank tanah itu tentunya untuk melayani apa meski sebagian untuk reforma agraria. Nanti, tanah-tanah yang dikumpulkan oleh bank tanah ini akan jadi objek pembangunan. Mungkin nanti sisanya untuk reforma agraria. Menurut kami ini menghina reforma agraria. Sebab, kata Eko Cahyono dari Sajogjo Institute, dalam menjalankan agenda reforma agraria, tak ada konsep yang dilayani skema bank. Reformasi agraria sejatinya upaya merombak ketimpangan lahan, lalu ada retribusi tanah. Bukan tanah dikumpulkan terus dibagi-bagikan. Dalam konsep reforma agraria pemerintahan saat ini, katanya lebih banyak menyasar soal legalisasi aset seperti sertifikat lahan. Dengan sertifikat ini dan pembentukan bank tanah, menunjukkan kebijakan agraria di Indonesia dipandu oleh pasar. Omnibus Law ini menegaskan praktek kebijakan agraria Indonesia berwatak land reform dipandu pasar. Dengan begitu apa? Ini untuk kepentingan pasar. Maka tidak heran kalau orientasi liberalisasi ekonomi. Selain itu, pembentukan bank tanah seperti upaya legalisasi maklar tanah, pemerintah seolah bertindak sebagai maklar tanah. Kalau merujuk UU Pokok Agraria, jelas menyatakan tanah itu punya fungsi sosial. Ia tak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dikomodifikasikan. Pembentukan bank tanah itu sebuah tindakan inkonstitusional. Sofyan Jalil atau Menteri Agraria Tata Ruang atau BPN di mana-mana mengatakan bank tanah itu akan memudahkan bahkan harga bisa Rp0. Pertanyaannya, memang negara punya hak atas tanah? Negara itu tidak punya hak atas tanah. Di dalam konsepsi hak menguasai negara, itu yang dituju pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi hak menguasai negara itu adalah mengkoordinasi dan memfasilitasi, bukan memiliki. Banyak pasal dalam UU Cipta Kerja menyangkut klaster pertanahan bermasalah secara substansil maupun formil, menurut Maria S.W. Sumarjono. Menurut Maria S.W. Sumarjono, Guru Besar Fakultas Universitas Gadjah Mada, menilai banyak pasal dalam UU Cipta Kerja menyangkut klaster pertanahan bermasalah secara substansil maupun formil. UU Cipta Kerja katanya akan menimbulkan banyak masalah di isu agraria. Isu krusial dalam UU Cipta Kerja terkait bank tanah, hak pengelolaan, dan rumah susun untuk warga negara asing dari substansi khusus untuk pertanahan nyata sekali. Rumusan itu bias pada kepentingan pengusaha dan abai reforma agraria, katanya dalam diskusi daring beberapa waktu lalu. Rumusan substansi manipulatif karena tak merujuk satu undang-undang yang diubah substansi dalam UU Cipta Kerja, copy paste penuh dalam substansi RUU Pertanahan dengan yang tidak pembahasan stop alias tak lanjut. DPR periode lalu karena masalah-masalah krusial tak terselesaikan. Menurutnya substansi tak selesai dibahas dalam RUU Pertanahan yang ditolak banyak kalangan justru diseludupkan dalam UU Cipta Kerja, malah memindahkan permasalahan yang lebih gawat di dalam Omnibus Law. Beberapa hal bermasalah dalam Omnibus Law terkait klaster pertanahan, kata Maria, seperti bank tanah yang tak jelas apa landasan hukum, konstruksi tak jelas filosofi, kelembagaan maupun tujuan. Bank tanah ini katanya malah bisa disangka memang membantu kelompok tertentu. Mengapa? Bisa dibaca kewenangan antara lain membantu kemudian perizinan perusahaan untuk persetujuan, katanya. Kemudian cara memperoleh pengadaan tanah ditambah dalam Omnibus Law antara lain untuk kawasan ekonomi, kawasan pariwisata, dan lain-lain. Menurutnya substansi terkait pertanahan dalam UU Cipta Kerja manipulatif jika dipaksakan akan terdapat kesulitan dalam penyusunan atau pelaksanaannya.
Esensi terbit Undang-Undang Cipta Kerja sesuai arahan Presiden Joko Widodo menurut Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Negara. Dalam temu media daring beberapa waktu lalu, Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Negara mengatakan, esensi terbit Undang-Undang Cipta Kerja sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Selama ini, katanya, di Indonesia banyak sekali tumpang tindih peraturan. Pemerintah katanya, coba jawab dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Saat evaluasi, katanya ada 79 undang-undang saling bertentangan dan menghambat investasi, maka hadirlah jawaban melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan memperbaiki 79 undang-undang yang saling bertentangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, kata Sofyan, iklim investasi jadi lebih mudah. Dengan begitu, investor mau menanamkan modal di Indonesia. Tidak perlu banyak mengurus izin yang dinilai rumit. Kalau misal investasi itu tidak menimbulkan dampak lingkungan, cukup dengan pendaftaran. Kalau izin usaha kecil, itu tidak perlu izin lingkungan. Tapi, kalau perusahaan besar punya dampak terhadap lingkungan, punya dampak terhadap keselamatan manusia, masih tetap harus andal atau analisis mengenai dampak lingkungan itu diperlukan. Dia tuding warga yang demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja sebagai pihak tak paham tujuan undang-undang itu. Bahwa Omnibus Law masih ada kekurangan, ayo perbaiki. Undang-undang itu katanya belum tuntas karena harus ada peraturan pemerintah. Di Agraria, Tata Ruang, atau Badan Pertanahan Negara saja harus bikin 5 peraturan pemerintah. Sekarang minta input dari semua orang, silahkan. Supaya nanti dalam pelaksanaan sesuai harapan. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki di peraturan pemerintahannya. Kalau ada yang menganggap melanggar konstitusi, kita bawa ke Mahkamah Konstitusi. Kalau peraturan pemerintah dianggap merampas, tidak cocok dengan spirit undang-undang, bawa ke Mahkamah Agung. Jadi, semua ada mekanismenya, katanya. Landasan filosofi pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, menurut Sofyan, sudah jelas. Terpenting, apapun untuk mencapai tujuan bernegara, kemakmuran rakyat, dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Dia tidak akan menjawab kekhawatiran berbagai kalangan soal Omnibus Law. Tak menjawab konflik agraria maupun ketimpang kuasa sumber daya alam termasuk agraria. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Negara katanya sedang siapkan antara lain peraturan pemerintah soal tata ruang lebih komprehensif yang dianggap lebih menjamin dan menjawab kebutuhan masyarakat, serta lebih memudahkan investasi sekaligus mencegah korupsi. Kemudian, peraturan pemerintah tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang lebih efisien dan lebih cepat. Dia tak jelaskan peraturan pemerintah model apa yang bisa menjawab berbagai hal itu. Soal bank tanah dia bilang penting. Alasannya, pemerintah tidak mempunyai lembaga khusus mengenai tanah negara. Pembentukan bank tanah, kata Sofyan, untuk mengambil tanah-tanah terlantar, tanah tak terurus, tanah tak bertuan, atau tanah-tanah yang dilepaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kepentingan perkebunan, tetapi tidak dimanfaatkan. Fungsi bank tanah katanya untuk memanfaatkan tanah-tanah tak terlantar. Contoh esensi terbit Undang-Undang Cipta Kerja sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Menurut Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tanah Ruang atau Badan Pertanahan Nasional mengatakan ini untuk kepentingan publik, untuk kepentingan sosial dan reforma agraria. Bahkan kalau misal nanti ada investasi datang ke Indonesia, ia mengatakan akan dibikin pabrik handphone dan mempekerjakan puluhan ribu masyarakat. Dia memberi contoh bahwa pernah ada perusahaan handphone dari Taiwan akan memindahkan pabrik ke Indonesia dan mempekerjakan puluhan ribu masyarakat. Ia berkata mereka meminta tanah 50 hektar dengan sewa yang murah. Akan tetapi waktu itu Indonesia belum cukup memiliki tanah. Jika saja bank sudah ada, hal seperti itu bisa difasilitasi negara. Bahkan, kata Menteri Sofyan Djalil, demi menarik investasi, memungkinkan investor mendapatkan tanah secara cuma-cuma selama 20 tahun sebagai insentif. Ia berkata, toh tanah itu akan dibawa ke negaranya setelah 20 tahun.
kita kenakan sewa yang mahal. Selama ini pemerintah sulit membuat perumahan rakyat di perkotaan karena tidak adanya tanah dan harga tanah yang mahal. Ada bank tanah, dia harapkan mampu menjawab permasalahan itu. Nantinya, bank tanah meskipun jadi lembaga powerful, tapi tetap harus diawasi dengan sistem yang baik. Dan dia bilang akan ada dewan pengawas terdiri dari 7 orang, 3 wakil pemerintah ex officio, sisanya pengawas independen dari kalangan profesional.